Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Turosida, Prodi Matematika. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang politik pendidikan rezim Orde Baru. Politik pendidikan pada masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Ada beberapa karakteristik pemerintahan Orde Baru yang kurang kondusif bagi pengembangan pendidikan Islam. Karakter tersebut antara lain: 1. Pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang kuat dan dominan. 2. Pemerintahan Orde Baru melengkapi dirinya dengan aparat keamanan represif serta aparat politik ideologis untuk melestarikan dan mereproduksi kekuasaannya. 3. Pemerintahan Orde Baru sejak awal mendapatkan dukungan dari kapitalisme internasional. Adapun kebijakan pemerintahan dalam bidang pendidikan adalah: A. Melanjutkan program pemberantasan buta huruf. B. Pendidikan masyarakat agar memiliki kemampuan mental, spiritual, dan keterampilan. C. Mengenalkan pendidikan luar sekolah. D. Pembinaan generasi muda. E. Dilaksanakannya program orang tua asuh mulai tahun 1984. Pada masa Orde Baru muncul SKB 3 Menteri yang secara formal sudah memberi pengakuan kesetaraan, namun di lapangan masih belum diterima penuh. Masih banyak perlakuan diskriminatif dalam penerimaan lulusan madrasah. Barulah ketika UU nomor 2 tahun 1989, madrasah dianggap sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam dan kurikulumnya sama persis dengan kurikulum sekolah plus agama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang politik pendidikan rezim Orde Reformasi. Pemerintahan reformasi ditandai oleh semakin berkembangnya wacana demokrasi. Mahasiswa sudah memiliki kebebasan yang luar biasa. Mereka dapat merancang berbagai program sesuai dengan aspirasi yang berkembang. Di era reformasi ini, penekanannya pada desentralisasi dan demokratisasi. Kewenangan yang semula terletak di pusat dan berjalan secara top-down diubah dengan memberi kewenangan daerah yang lebih luas, sehingga pola yang berjalan adalah bottom up. Regulasi yang relatif longgar di era reformasi ini ternyata belum memberi angin segar bagi dunia pendidikan. Bahkan banyak potensi untuk dengan pengambil ahli demokratisasi dan desentralisasi. Kebijakan politik yang paling disorot pada masa ini adalah kebijakan tentang otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Penerapan kurikulum yang berganti-ganti sehingga yang diterapkan saat ini yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau bisa disebut dengan KTSP, dan pro dan kontra yang terjadi pada pelaksanaan ujian nasional. Selanjutnya, 3. Pesantren dalam Undang-Undang Sisdiknas. 1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. 3. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. 4. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, bahaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. 5. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pemberlakuan pesantren sebagai salah satu subsistem pendidikan nasional ternyata dipandang hanya mengakomodir aspek kurikulum yang memberi
keabsahan tradisi pesantren belaka. Aspek penyelenggaraan pendidikan pesantren dianggap masih belum setara dengan kebijakan pendidikan yang diberlakukan untuk pendidikan formal yang sudah lama berkembang di Indonesia. Hal ini mendorong kalangan pesantren yang didukung kekuatan representasi politik umat Islam untuk menuntut pembelakuan UU yang mengatur pesantren sebagai varian institusi pendidikan. 4. Pesantren dalam Undang-Undang Pesantren. Pembelakuan UU yang mengatur pesantren sebagai varian institusi pendidikan. Ujung perjuangan ini ditandai dengan disahkannya UU nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, selanjutnya disebut UU Pesantren. Dalam perjalanannya, UU Pesantren dikawal oleh partai politik, Kementerian Agama, organisasi pesantren, para kiainya, dan para santri-santri aktivis dan orang-orang yang memiliki kepentingan lainnya. Kelahiran UU Pesantren telah memberikan kepastian legal formal atas akses lulusan dan independensi penyelenggaraan pesantren. UU Pesantren juga menjadi landasan hukum bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas dalam pengembangan pesantren. 5. Eksistensi pesantren di Indonesia. Eksistensi pesantren di Indonesia secara umum dapat dipandang sebagai satu-satunya lembaga pendidikan keagamaan Islam yang paling tua. Pendidikan ini semula merupakan pendidikan agama Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Nusantara pada abad ke-13. Beberapa abad kemudian, penyelenggaraan pendidikan ini semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian. Bentuk ini kemudian berkembang dengan berdirinya tempat penginapan bagi para pelajar, santri, yang kemudian disebut dengan pesantren. Peran strategis tersebut tercermin dalam fungsi pesantren seperti yang dikemukakan oleh Fauzan sebagai berikut. Pertama, pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang bertujuan untuk mentransfer dan mengembangkan ilmu-ilmu agama. Kedua, pesantren sebagai lembaga pengkaderan yang telah berhasil mencetak kader umat dan kader bangsa. Ketiga, pesantren sebagai lembaga sosial yang mengajarkan anak didik hidup berkomunitas dengan lingkungan sosial di lingkungannya, mengajarkan bagaimana hakikat kehidupan. Keempat, pesantren sebagai agen reformasi sosial yang menciptakan perubahan dan perbaikan dalam kehidupan masyarakat.